Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk sebentar bermajelis ilmu, yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat timbangan kita kelak di hari kiamat kelak. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, itu mempelajari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu Kitabul Jami', ya, satu kitab yang berada di kitab Bulughul Maram. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas pada hadis yang kedua. Pada hadis yang pertama kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Hadis kedua ini itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Karena yang demikian tersebut, kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kalian. Ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum. Hadis ini hadis yang sangat agung. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan ini hadis jawami'ul kalim. Itu hadis yang mencakup banyak kebaikan yang terangkum dalam sebuah kalimat yang sangat singkat. Yaitu hadis ini berbicara tentang prinsip atau filosofi kita hidup di atas muka bumi ini. Di sini beliau menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dalam menjalani hidup ini ada hal yang harus kita tanamkan pada diri kita, yaitu hendaknya kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Jangan kita melihat orang yang berada di atas kita. Kita bahas dulu hadisnya dari Abu Hurairah. Kemarin kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan sirah atau tarjamah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang yang berada di atas kalian. Kemudian beliau memberikan illah, alasannya kenapa? Fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal tersebut akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum. Kita tahu secara hakikat bahwasanya di antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat kita ini tidak sama. Setiap kita pasti berbeda-beda. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, tidak ada orang yang berada di satu derajat yang sama. Meskipun mirip, tapi terkadang ada yang berbeda. Entah beda dia hartanya, beda derajatnya, macam-macam.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kamilah yang membagi antara mereka kehidupan mereka di kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami mengangkat derajat sebagian orang di antara kalian liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyah, agar sebagian kalian bisa memanfaatkan saudaranya tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita dalam satu derajat atau kondisi keadaan yang sama. Setiap kita pasti berbeda-beda. Dan tabiat kita sebagai manusia, kita itu sangat cinta dengan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Manusia itu sangat cinta yang sangat syadid. Jamma maksudnya sangat cinta sama harta. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Intinya tabiat manusia itu sangat cinta dengan yang namanya harta. Kalau demikian tabiat manusia, dan kenyataan sebelumnya tadi kita katakan bahwasanya setiap manusia berbeda-beda, maka setiap orang pasti akan melihat orang yang berada di atasnya. Jadi kita sebutkan derajat manusia itu beda-beda. Hartanya bertingkat-tingkat, kekuasaannya bertingkat-tingkat, apalagi intinya bertingkat-tingkat. Dan karena tabiat manusia cinta sama dunia, maka dia pasti akan melihat yang ke atas. Ini sudah wajar tabiat manusia. Namun kita sebagai kaum muslimin, mukminin, yang orang yang beriman, jangan sampai kita nurut sama tabiat kita tersebut. Jangan kita nurut sama tabiat kita tersebut. Kalau kita nuruti tabiat kita tersebut, kita bisa binasa. Bahkan kita bisa tidak bahagia. Kenapa? Karena orang yang melihat ke atas terus, dia tidak akan pernah puas. Dia tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah bersyukur. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau anak Adam itu dia punya 2 lembah emas, lah kita taruh 2 lembah emas, labtagha thalithan, maka dia akan mau pengen yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, dan dia tidak akan pernah puas sampai nanti tanah masuk ke mulutnya. Maksudnya adalah apa? Ketika dia wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Manusia berlomba-lomba mencari harta, kapan dia berhenti? Sampai dia masuk ke dalam liang kubur. Inilah hakikat kita sebagai manusia, dan kalau kita nurutin hal tersebut, kita bisa binasa. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengajarkan kita untuk kita bisa keluar dari permasalahan tersebut. Jadi kita dua punya masalah tadi. Masalah pertama, keadaan kita berbeda-beda. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Masalah kedua, kita sangat cinta sama harta. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar atau solusi dari menghadapi dua permasalahan ini. Apa kata beliau Shallallahu alaihi wasallam? "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kalian orang yang berada di bawah kalian. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kita kalau melihat orang di bawah kita, banyak manfaat yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, kita pasti bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masih banyak dalam kenikmatan. Taruhlah sekarang kita diuji dengan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah pasti ada orang yang ujiannya lebih berat. Yakinlah pasti ada orang yang ujiannya lebih berat daripada kita. Taruhlah sekarang kita kesusahan harta, nyari duit susah. Yakinlah di sana ada orang yang lebih susah daripada kita. Sekarang kita cuma punya motor misalnya. Yakinlah di sana ada orang yang nggak punya motor. Yang jalan kaki, bersyukur. Lihatlah di sana pasti ada orang yang nggak bisa jalan. Dengan kita melihat orang di bawah kita, kita bisa mengatur pola pikir kita. Akhirnya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kita sering lalai dengan nikmat kita dan nikmat kesehatan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani maqbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihat wal faraq." Ada dua nikmat
yang sering dilupakan oleh sebagian kita, oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Makanya para ulama mengatakan orang yang sehat itu dia punya mahkota yang dia tidak bisa lihat. Yang bisa lihat mahkota tersebut siapa? Orang yang sedang sakit. Orang yang sakit tersebut saya pengen punya mahkota tersebut, cuman saya nggak bisa. Adapun orang yang sehat dia nggak sadar, dia sedang mempunyai mahkota yang sangat sangat indah. Maka kita patut untuk melihat orang-orang yang dibawa agar kita bersyukur. Dengan bersyukur pasti kita qanaah. Kita qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita sudah qanaah, insya Allah kita orang yang paling bahagia. Kita orang yang paling bahagia. Karena ya Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Idza ma kunta dza qalbin qanu. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dengan raja itu sama. Sekarang kita bicara raja, raja itu nyari apa sih? Nyari apa? Kepuasan. Dia nyari harta kepuasan, dia nyari apa? Nyari kepuasan. Antum mungkin gajinya pas-pasan, gak banyak pikiran, tapi antum ridho dengan keputusan tersebut, nerima, bisa jadi antum lebih duluan dapat kepuasan daripada sang raja. Sang raja masih nyari-nyari terus, nyari-nyari pengen kuat, antum sudah yartah di rumah, nerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka para ulama mengatakan bisa jadi orang yang qanaah itu lebih bahagia, lebih duluan bahagia daripada sang raja. Benar kata Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, engkau dan raja itu sama, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Dan ini para ulama menjelaskan ini berkaitan dengan hal-hal dunia. Hal-hal dunia. Kita kalau melihat hal dunia maka kita lihat yang ke bawah. Kalau kita lihat ke atas kita nggak akan pernah puas. Saya mau cerita, saya punya kerabat. Ini orang kaya raya. Orangnya kaya raya. Saat itu kalau nggak salah dia sedang berumur 70-an atau 80 tahun. Sudah agak-agak sakit. Ternyata apa yang dia katakan sama kakak anak, dia mengatakan, "Ustaz, saya mau ada proyek apa? Proyek kambing," katanya. Berapa ribuan kambing itu. Dia punya proyek. Maka kata Ustaz Firanda, "Masih kurang, Pak. Masih kurang. Ente sekarang udah kaya." Kata dia, "Enggak sih, cukup." Ya udah berhenti. Alhamdulillah waktu itu dia nurut. Maksudnya yang ingin saya sampaikan, ini orang udah kaya raya. Kaya raya Nabi bilang. Tapi dia masih pengen piara proyek kambing di ujung-ujung umurnya. Harusnya dia lebih menikmati hidupnya, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia nanya sama Ustaz Firanda bilang, "Masih kurang enggak?" Katanya. "Memang kurang, apa masih banyak utang apa gimana?" Dia bilang, "Enggak, cukup." Ya udah berhenti. Alhamdulillah dia berhenti. Maksudnya syahid, orang kalau melihat ke atas nyari dunia enggak bakal selesai. Enggak bakal selesai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia punya dua lembah emas pun dia masih pengen yang ketiga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tanzuru ila man fawqakum." Dan jangan kita lihat-lihat yang orang yang di atas. Bahkan ada hadis yang dhaif, dhaif oleh sebagian ulama atau juga sebagian dihasankan dan dibawa oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nabi mengatakan, "Aqillud dukhul 'alal aghniya." Jangan sering-sering main sama orang kaya. Tapi ada sini lemah. Tapi maknanya benar. Fa innahu ahra alla tasdaru nikmatallah. Karena kalau sering-sering kebanyakan main sama orang kaya, kita meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini seringnya biasanya ibu-ibu. Kalau sudah nongkrong, lihat-lihat tas. Biasanya begitu. Habis itu pulang minta sama suaminya. Jangan kecil-kecilnya Pak. Ini sering terjadi. Maksudnya jangan sampai kita terlalu sering main sama orang kaya. Nggak masalah, tapi jangan terseringan. Bahaya, karena nanti kita bisa kepengen dengan apa yang mereka miliki. Pengen bersyukur, bergaul sama orang-orang di bawah kita.
Kita lihat keadaan mereka, kita lihat masih ada orang yang jalan kaki, masih ada orang yang nggak punya motor, masih ada orang yang nggak punya mobil. Kita bersyukur apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ini tadi kita bicara berkaitan dengan perkara dunia. Kalau dunia jangan lihat ke atas dan lihatlah ke bawah. Adapun perkara akhirat dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hadis ini tidak dimaksudkan dengan perkara akhirat. Perkara akhirat harusnya kita lihat yang ke atas. Jangan kita lihat yang ke bawah. Kenapa? Kalau kita melihat ke atas, maka kita akan termotivasi melihat orang-orang yang rajin beribadah, rajin sedekah, rajin puasa. Kita akan termotivasi dengan dia. Dan yang kedua, otomatis kita nggak ujub. Kita mau ujub buat apa? Kita lihat ada orang lebih jago ibadahnya daripada kita. Kita mungkin sholat duha 2 rakaat, kita sholat malam 2 rakaat, kita lihat ada orang yang sholat rakaat sampai 1 jam, 2 jam. Kita nggak bakal ujub. Dan kita tahu karunia tersebut murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mengatakan bahwasanya hadis ini berlaku hanya untuk perkara dunia? Karena ada banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya untuk perkara akhirat kita harus lihat yang ke atas. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau doa yang harus kita panjatkan dalam setiap harinya, apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Paling tidak kita baca 17 kali dalam sehari. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan bagi orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Artinya kita disuruh minta jalan yang terbaik. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Ini motivasi agar kita lihat yang ke atas. Kemudian juga di antara dalil masalah akhirat kita lihat ke atas, itu sabda Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk meminta surga itu surga Firdaus. Nabi SAW bersabda, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Kalau kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Karena surga Firdaus itu surga yang terbaik dan surga yang tertinggi. Jadi kita minta untuk yang ke atas. Demikian juga dalil kalau masalah akhirat kita harus lihat ke atas. Itu banyak dalil yang menunjukkan kita harus berlomba-lomba dalam perkara akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk yang demikian itu maksudnya dengan kenikmatan, dengan hidayah, falyatanafasil mutanafisun, maka berlomba-lombalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam ayat yang lain, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha," dan seterusnya. Wasari'u, bergegaslah dalam kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya dalam perkara akhirat kita harus melihat yang ke atas. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh Ustaz Fernanda hafizahullah taala. Beliau menunjukkan bahwasanya seseorang yang miskin atau diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh dia untuk melihat yang ke atas. Boleh dia melihat yang ke atas. Namun dia harus rubah pola pikirnya. Dia rubah pola pikirnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Dia lihat orang-orang kaya itu sibuk. Jangan pikir mereka leha-leha, enggak. Mereka sibuk, mereka ngurus ini, ngurus itu, bayar pajak ini, bayar pajak ini. Belum lagi kalau sudah mau THR, bayar ini, bayar itu. Pusing mereka, banyak urusan. Bisa jadi tidurnya jam 11, jam 12. Tapi orang miskin, habis isya bisa tidur. Habis isya bisa tidur, nggak mikir apa-apa, yartah. Habis makan, sholat isya, langsung tidur, istirahat, besok kerja lagi. Nggak banyak pikiran. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak seperti orang-orang tersebut. Apalagi sampai dunianya melalaikan mereka dari akhirat. Banyak orang punya harta tapi nggak berkah. Mau suruh ngaji nggak ada waktu. Mau pergi umroh nggak ada waktu. Mau pergi haji nggak ada waktu. Semua nggak ada waktu gara-gara ngurusin urusan harta. Ada sebagian orang yang hartanya pas-pasan, cukuplah. Tapi dia bisa ngaji. Dia bisa duduk di majelis ilmu.
Mau pergi umroh bisa, ada waktu, duit juga ada. Mau pergi ke kemana bisa, mau liburan sama keluarga bisa. Ini hartanya berkah. Hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga berkaitan dengan hadis ini tadi, asalnya sebagian ulama mentafrik, membagi bahwasanya kalau perkara dunia kita harus lihat ke bawah, kalau perkara akhirat kita lihat ke atas. Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau berpandangan bahwasanya semuanya lihat ke bawah. Semuanya lihat ke bawah. Jadi menurut Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menjelaskan hadis ini umum. Kata Nabi SAW, lihatlah yang ke bawah dan janganlah lihat yang ke atas. Sebagian ulama membagi lihat ke bawah maksudnya perkara dunia, boleh kita lihat ke atas perkara akhirat. Tapi Syekh Utsaimin dia punya sudut pandang lain. Beliau mengatakan perkara akhirat pun harus lihat ke bawah, kata beliau. Kenapa? Kalau kita lihat ke bawah, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada orang yang nggak sholat misalnya. Maka ketika Allah berikan karunia, kita bisa mengajarkan salat 5 waktu, kita bersyukur langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya bersedekah. Ada orang yang punya harta nggak bisa bersedekah. Maka dia lihat ke bawah, kan berarti orang yang tidak bersedekah. Maka dia bisa bersyukur, ya ini nikmat iman yang sangat berharga yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada saya. Namun Syekh Utsaimin dengan catatan beliau mengatakan jangan sampai puas dan jangan sampai ujub. Artinya kita melihat perkara akhirat terhadap orang-orang di bawah kita itu untuk memunculkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang berkait, hadis kedua yang berkaitan dengan filosofis kita dalam menjalani kehidupan. Itu yang kita bisa ringkas. Dalam perkara dunia, jangan sampai kita lihat ke atas, tidak bakal puas, Sudah punya ini, pengen lihat ke atas, pengen yang itu lagi. Udah punya, pengen yang itu lagi. Pengen yang itu lagi. Terus. Barang perkara akhirat, barulah kita lihat ke atas. Kalau kita lihat kisah berkaitan dengan para sahabat dahulu, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, sangat ajib. Di antara kisah masyhur, kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, dia pernah cerita bahwasanya suatu ketika Nabi SAW memerintahkan untuk sedekah. Maka Umar mengatakan, kebetulan saya punya harta, maka saya sedekahkan setengah harta tersebut. Maka kata Umar, al-yawm asbiqu Abu Bakar. Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar dalam masalah sedekah. Jadi dia menyedekahkan sedekah setengah hartanya. Tahu-tahu Abu Bakar datang menyedekahkan hartanya, kemudian ditanya oleh Nabi SAW, ma abaqaitu li ahlik? Kata dia, abqaitu lahumullah wa rasulah. Saya nggak ninggalin apa-apa, yang saya tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Maka kata Umar bin Khattab, la asbiquka illa syai'in abadan. Saya nggak bakalan bisa ngalahin engkau wahai Abu Bakar selamanya. Artinya mereka berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, kita masuk ke hadis kedua, hadis ketiga, yaitu hadis yang berbicara tentang hakikat kebaikan dan dosa. Hadis ini dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birr. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kebaikan, 'anil birri wal itsm, tentang kebaikan dan keburukan atau dosa. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al birru husnul khuluq. Kebajikan atau kebaikan itu yaitu akhlak yang mulia. Wal ismu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali alaihi nas. Adapun dosa, al-itsm, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma haka fi sadrik, itu apa yang membuat engkau ragu atau membuat engkau gelisah. Wa karihta an yattali alaihi nas, dan engkau tidak suka manusia melihat engkau melakukan hal tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2553. Ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, ini hadis berbicara tentang apa itu kebaikan dan apa itu
dosa. Ketika ditanya tentang kebaikan, kebajikan albir, maka kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan dengan suatu kalimat yang sangat ringkas. Apa kata beliau? Husnul khuluq. Namanya kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Bukankah kita tahu kebajikan itu kan banyak. Sholat juga kebajikan, kita mengaji juga kebaikan, banyaklah kebaikan. Namun ketika ditanya tentang kebaikan, kebajikan, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan dengan husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Kenapa demikian? Jadi tanya, maka para ulama menjelaskan bahwasanya ini pengkhususan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan husnul khuluq di sini umum. Itu husnul khuluq berkaitan dengan Rabb, dengan Khalik, dan husnul khuluq berkaitan dengan hamba, dengan makhluk. Jadi semua terangkum dalam akhlak yang baik. Bagaimana kita akhlak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ya kita lapang dada dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Apapun hukum-hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, maka kita jalankan dengan lapang dada. Kita berakhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tafsir Asy-Syarah kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Kata para ahli tafsir, di antara tafsirannya adalah Nabi Muhammad SAW telah diberikan kelapangan dada untuk bisa menerima semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara tafsir, beliau lapang dada atas semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan cobaan yang sangat berat. Cobaan yang sangat berat. Cobaan dakwah, beliau dihina-hina, bahkan dilukai, macam-macam. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kelapangan dada untuk bisa menerima hal tersebut. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan albirru husnul khuluq, maksudnya kebajikan itu akhlak yang baik, maka termasuk ke dalamnya itu kebaikan berakhlak yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian ulama mengatakan hadis ini fokus kepada husnul khuluq kepada hamba, kepada sesama manusia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya kebajikan itu husnul khuluq, akhlak yang mulia, karena inilah titik yang paling penting dalam kebajikan. Titik dalam penting kebajikan. Banyak hal-hal yang demikian. Contohnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal kan kita tahu haji itu banyak, ritualnya banyak. Mabit di Mina, Musdalifah, Lemar Jamarat, macam-macam. Tapi ketika ditanya tentang haji, Nabi mengatakan apa? Al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan haji itu maksudnya wukuf doang di Arafah, enggak. Tapi wukuf Arafah itu maksudnya yang paling penting, titik paling penting dalam ibadah haji. Seperti itu contohnya Nabi SAW pernah bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Ibadah itu adalah doa. Padahal kita tahu ibadah itu kan banyak. Salat, sedekah, apalagi nyembelih, sedikit lagi nanti kita mau nyembelih, macam-macam. Tapi ketika Nabi SAW mendefinisikan ibadah, beliau mengatakan ibadah itu berdoa. Karena puncak ketundukan seorang hamba di hadapan Allah SWT adalah berdoa, puncak kehinaan manusia. Maka ketika Nabi SAW ditanya tentang kebajikan, maka beliau mendefinisikan dengan husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Makanya para ulama mengatakan orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka jaminan surga bagi dia. Dan ini janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak keutamaan orang yang berakhlak mulia. Orang kalau berakhlak mulia, sudah mudah bagi dia untuk melakukan banyak kebaikan. Dan kita sudah sebutkan di antara keutamaan-keutamaan orang yang punya akhlak mulia, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa syai'un athqal fil mizan min khuluqin hasan." Tidak ada timbangan yang paling berat melebihi akhlak yang baik.
Sebagian kita merasa kalau kita akhlak yang baik itu kayak bukan ibadah. Kita merasa ibadah kalau kita sholat, kita baca Quran, kita zikir. Tapi kalau kita senyum sama orang, kita merasa ini bukan ibadah. Itu ibadah, Pak. Makanya kenapa orang akhlaknya baik, pahalanya banyak. Karena setiap dia berakhlak baik, argo pahalanya jalan terus. Argo pahalanya jalan terus. Dia di rumah, dia baik sama istrinya. Dia baik sama anaknya. Di luar, dia baik sama teman-teman kantornya. Di luar lagi dia ketemu siapapun, dia ramah. Ini semua ada argo pahalanya. Nggak gratis. Ini yang kita kurang sadar terkadang. Kita baru sadar kalau kita beribadah, kalau kita baca Quran, kita sholat, kita sedekah, baru kita. Tapi ternyata berakhlak mulia itu pun juga ibadah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'imil qa'im." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dengan akhlak mulia seseorang itu bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan melaksanakan sholat malam. Artinya ini orang mungkin dia nggak sholat malam, mungkin dia nggak berpuasa sunnah, tapi karena dia akhlaknya baik, dia setara dengan orang yang sholat malam dan orang yang sering puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau orang disebutkan dekat sama Nabi di hari kiamat di surga, berarti otomatis surganya yang paling tinggi. Karena surganya Nabi sallallahu alaihi wasallam surga yang paling tinggi. Gak main-main balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Agar lebih mudah, maka para ulama banyak mendefinisikan tentang akhlak. Bagaimana sih biar kita mengetahui bahwasanya kita bisa berakhlak yang mulia? Maka seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mendefinisikan akhlak. Bahkan beliau membagi seperti ada 3 hal. Maka para ulama mengatakan ini ada 3 rukun akhlak. Yang pertama kata beliau adalah badlul ma'ruf. Itu berbuat baik kepada orang lain. Ini akhlak yang mulia. Kemudian wakaful ada. Yang kedua yaitu enggak gangguin orang. Yang ketiga talaqatul wajah. Yaitu sering senyum. Mukanya harus ceria, murah senyum dan seterusnya. Ini 3 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Siapa yang pengen punya akhlak yang baik, terapkan 3 ini. Badrul ma'ruf, itu berbuat baik kepada orang. Kemudian yang ketiga kaful adha, enggak gangguin orang. Kemudian yang ketiga talaqatul wajah, sering senyum dan membuat wajah kita berseri. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya apa sih akhlak yang baik? Maka mereka mengatakan antu'amilan nas bima tuhibbu an yu'amiluka bih. Itu engkau bermuamalah sama orang dengan apa yang engkau inginkan orang berbuat kepada engkau. Saya ulang, engkau berperilaku kepada orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan kepadamu dengan hal tersebut. Kita pengen disenyumin sama orang, maka kita senyum sama orang. Ini standar akhlak disebutkan oleh sebagian ulama, dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan ini lebih abyan, lebih jelas. Bagaimana caranya? Kita perlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Inilah akhlak yang baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis yang tadi, albirru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi nafsik. Dan dosa itu apa yang menggelisahkan engkau. Wa karihta an yattali alaihi nas, dan engkau tidak mau manusia melihat engkau melakukan hal tersebut. Para ulama menyebutkan ini adalah barometer keburukan. Dan ini diantara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkadang kita nggak tahu ini dosa apa enggak. Ini dosa apa? Enggak. Maka Nabi menyebutkan ada barometer yang bisa kita pasang dalam hati kita. Yaitu 2. Yang pertama adalah kita merasa gelisah dengan hal tersebut. Dan ini
perkara batin. Dan yang kedua, kita nggak pengen orang melihat hal tersebut. Jadi ini perkara zahir. Namun para ulama menegaskan ini hanya untuk bagi orang-orang yang fitrahnya lurus. Fitrahnya masih lurus. Orang mukmin, orang beriman. Adapun orang-orang kafir, orang-orang fasik, nggak masuk dalam bagian ini. Kenapa zaman sekarang orang minum pinggir jalan nggak malu? Nggak ada keraguan sama sekali, nggak ada kegelisahan sama sekali. Berbuat maksiat di pinggir jalan pun mereka nggak malu. Maka tidak termasuk untuk mereka. Yang termasuk dalam dua hal tersebut adalah orang-orang yang beriman, yang punya fitrah lurus. Tadi disebutkan bahwasanya hal yang menggelisahkan itu adalah dosa. Nabi mengatakan dosa itu hal yang menggelisahkan hatimu. Jadi pertanyaan, apakah semua yang menggelisahkan itu dosa? Apakah semua yang menggelisahkan hati itu dosa? Maka sebagian ulama merinci, mentafsir, ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, yaitu perkara yang menggelisahkan kita, dan ternyata memang itu benar-benar kemungkaran. Karena kenapa kita tahu kemungkaran? Karena mungkin ada fatwa dari ulama yang menjelaskan bahwasanya hal tersebut adalah hal yang mungkar. Hal itu adalah dosa. Maka ini jelas, kita harus tinggalkan. Kondisi kedua, yaitu perkara yang menggelisahkan, namun tiba-tiba ada datang fatwa menyebutkan bahwasanya hal tersebut boleh. Saya ulang, hal yang menggelisahkan hati, tiba-tiba ada datang fatwa yang menyebutkan bahwasanya hal tersebut ini boleh. Tapi dia jelaskan dengan dalil yang kurang jelas, dengan dalil yang kurang meyakinkan. Maka apa kondisi kita dengan hal tersebut? Maka sebaiknya kita tinggalkan. Meskipun ada ulama yang menjelaskan itu boleh, tapi dia jelaskan dengan dalil yang kurang tegas. Maka para ulama mengatakan sebaiknya kita tinggalkan untuk bersikap warok dari dosa. Wallahu ta'ala alam. Kita dengarkan ayat dulu, nanti kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan sebentar. Kita ulang. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang menggelisahkan hati itu adalah dosa. Menjadi pertanyaan, apakah semua hal-hal yang menggelisahkan hati itu dosa? Maka para ulama merinci. Kondisi pertama, yaitu perkara tersebut menggelisahkan, namun kemudian ada fatwa datang menjelaskan bahwa hal tersebut benar-benar haram, itu mungkar dengan dalil yang jelas. Dan hati kita juga pun akhirnya menerima itu, maka kita wajib untuk meninggalkan hal tersebut, karena itu benar-benar dosa. Kondisi kedua, yaitu ada perkara yang menggelisahkan hati. Kemudian tiba-tiba ada datang fatwa menyebutkan bahwasanya ini boleh. Tapi dia jelaskan dengan dalil-dalil yang kurang jelas, kurang mukni, kurang meyakinkan kita. Bagaimana sikap kita dengan perkara keraguan tersebut? Maka mending kita tinggalkan. Bersikap waro. Waro itu kita cari aman, istilah gampangannya. Kemudian tiba-tiba juga ada datang dalil menyebutkan bahwasanya hal ini boleh dengan dalil-dalil yang agak jelas, lebih jelas. Maka kalau masih ragu lagi, kita masih meragukan di hati kita, maka kita tinggalkan juga. Meskipun dalilnya tegas, tapi kalau kita masih ragu, kita tinggalkan. Namun dengan catatan kita tidak boleh mengharamkan hal tersebut. Tidak boleh mengharamkan hal tersebut. Saya ulang, kita ngeragu sama satu hal perkara, kemudian ada datang dalil menjelaskan bahwasanya perkara ini boleh dengan dalil-dalil yang jelas, tapi kita masih ragu. Masih ragu. Maka sikap kita seperti ini, kita tinggalkan tadi itu. Tinggalkan, tapi dengan catatan kita nggak boleh mengharamkan. Ini yang sering terjadi. Dalilnya belum tegas, bahkan mungkin dalilnya samar-samar diharamin. Ini hukum Allah haram. Nggak boleh demikian. Mengatakan suatu halal, suatu yang haram, itu butuh dalil yang sangat jelas. Nggak boleh pakai kayaknya. Kalau masih ragu-ragu, mending jangan bilang haram atau jangan bilang halal. Karena orang yang mengatakan halal atau orang mengatakan haram, itu seakan-akan dia berbicara atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah mengatakan hal ini halal, hal ini haram. Dan ini terjadi banyak di perkara-perkara kontemporer.
Dia merasa, ini kayaknya kurang baik deh. Kurang baik aja, tapi dia mengatakan ini haram. Nggak boleh. Kalau ente nggak mau melakukan, tinggalkan dan jangan bilang haram, bahaya. Orang mengatakan haram itu seakan-akan dia berbicara atas nama Allah, bahwasanya ini halal atau ini haram. Makanya kalau kita ingin halal dan haram, butuh dalil yang sangat jelas. Kemudian kondisi berikutnya, perkara yang kita ragukan, ini dosa apa enggak, kita ragu. Tapi kemudian ada datang dalil menyebutkan bahwa ini bukan sekedar boleh, tapi ini wajib dengan dalil yang jelas. Maka kita wajib ngikut hal tersebut. Adapun keraguan yang masih ada itu namanya was. Nggak boleh kita ikuti. Saya ulang, perkara yang kita ragukan, kemudian tiba-tiba datang dalil menyebutkan bukan sekedar boleh, tapi menyebutkan bahwa ini wajib, harus dikerjakan dengan dalil yang jelas. Maka sikap kita adalah wajib mengikuti hal tersebut. Adapun keraguan yang masih timbul dalam diri kita, itu namanya was-was. Kita patut untuk tinggalkan. Kemudian yang ketiga, yaitu idza lam yakun fi sadri syakkun aw raibah aw ittirab fi amrin ma wal wajib hina idzin. Ada suatu perkara yang kita tuh nggak ragu sih. Cuman kita nggak tahu hukumnya aja. Ini boleh apa enggak ya? Boleh apa enggak ya? Cuman kita nggak, kalau kita ngelakuin pun nggak ada keberatan di hati dan kita nggak malu untuk orang melihat kita melakukan hal tersebut. Nggak ada kegelisahan dalam hati kalau kita melakukan hal tersebut. Maka sikap seperti ini yang kita harus lakukan adalah apa? Tanya ustadz. Tanya ustadz kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau nggak mengetahui sesuatu hal dan hal tersebut tidak menggelisahkan engkau, tanya langsung sama ahlinya. Kalau ahlinya sudah jawab ini boleh, lakukan. Kalau ahlinya belakang enggak. Namun intinya di sini saya sampaikan bahwasanya tidak semua perkara yang menggelisahkan itu apa? Harus ditinggalkan, enggak. Ada rincian dari hal tersebut. Ikhwan fillah azanallahu yang satu hadis lagi, ini hadisnya enggak terlalu panjang, hadis yang keempat. Yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathan fala yatanajasnani dunal akhar." Jika kalian bertiga, ada tiga orang, fala yatanajasnani dunal akhar, maka jangan dua orang tersebut berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga tadi. Hatta takhtalitu bin nas, sampai dia berbaur dengan manusia. Min ajli anna dzalika yuhzinu, karena hal tersebut bisa memberikan dia, membuat sedih orang tersebut. Muttafaq alaih wal lafdhu li Muslim. Ini hadis ini muttafaq alaih, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan lafadznya lafal Muslim. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian bertiga, maka hendaknya yang dua jangan berbisik-bisik meninggalkan yang satu ini, yang ketiga. Sampai kapan boleh berbisik-bisik? Sampai yang ini pergi bergabung atau dengan sama orang-orang yang ramai. Ini kalau kita lihat hadis ini ajib ya, agama Islam. Hal yang gini aja dibahas sama Islam. Gak boleh bisik-bisik kalau ada orang yang ketiga. Ini antaranya kesempurnaan agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Semua perkara hal sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kenapa tidak boleh kita berbisik-bisik, kemudian ada orang yang enggak tahu, orang ketiga enggak diajak bisik, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu bisa membuat dia sedih. Ini dalil kita enggak boleh buat orang sedih. Cuman gara-gara bisik-bisik doang kita nggak boleh, haram. Apalagi kita mengganggu dia, kita hina dia, kita fitnah dia, macam-macam lah. Itu lebih parah. Cuman sekedar bisik mungkin bisa jadi orang itu paham maksudnya kita mau ngomong apa. Itu aja nggak boleh, haram, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang jarang sih orang bisik-bisik. Sekarang lebih canggih, lebih pintar. Bagaimana?
pakai bahasa daerah. Pakai bahasa daerah. Ada 3 orang, satunya orang Jawa, 2-nya orang Sunda atau orang Padang lah. Yang orang Padang ngomong pakai bahasa Padang, yang satu Jawa diam aja, ini ngomong apa. Ini juga haram, nggak boleh. Nggak boleh kita berbuat demikian. Termasuk kiasnya ke tadi. Apa bedanya bisik-bisik dengan beda bahasa? Sama. Bisik-bisik kita nggak bisa dengar, kita nggak paham, dan bahasa pun juga demikian, kita nggak paham dia sedang ngomong apa. Jangan-jangan dia lagi ngomong saya. Nggak boleh demikian. Dalam Al-Quran, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladina amanu. Sungguhnya najwa, bisik-bisik itu bagian dari syaitan untuk menjadikan orang-orang yang beriman itu bersedih. Ini sekali lagi, berangkat dari hadis ini kita nggak boleh bisik-bisik kalau sedang bertiga. Sebagian ulama mengatakan kalau 4, 5, kalau kita ninggalin 3 nggak masalah. Tapi kalau 3 ini rawan. Kita lagi bertiga, lagi di mobil apalagi. Lagi di mobil, bertiga bareng. Yang 2 ngomong pakai bahasa daerah, kita satu nggak paham. Ini menyedihkan. Menyedihkan, nggak boleh dalam syariat. Nabi SAW melarang hal tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, ini murni dari kebodohan Anda, siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.